Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu kelima kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing, yang seharusnya kita beribadah di rumah Tuhan di gereja. Tetapi oleh karena penyebaran virus COVID-19 atau Corona masih mewabah, sehingga pemerintah masih meminta kepada setiap orang untuk tinggal di rumah, untuk bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Mari kita terus memohon pertolongan Tuhan agar situasi ini, wabah ini bisa segera berlalu dan kita kembali dapat melakukan kegiatan kita dengan normal. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita akan beribadah memuji Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa di dalam saat yang teduh. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani kita nomor 22. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Bersatu di dalam doa. Kami memuji Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang patut dipuji, diagungkan, ditinggikan. Oleh karena Engkau begitu baik dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur di dalam setiap langkah hidup kami seminggu yang lalu hingga pada saat ini, kami boleh senantiasa berjalan di jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Walaupun kadang-kadang kami harus berjalan di jalan-jalan yang sulit, walaupun kadang-kadang kami harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan persoalan, tetapi kami bersyukur karena Engkau memberi kami kekuatan untuk dapat melaluinya. Karena itu Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau. Berkati ibadah kami hari ini. Biarpun jemaat-Mu masih berada di rumahnya masing-masing dalam ibadah ini, tapi kami percaya Engkau pun hadir dan Engkau menilik kami. Berkati setiap jemaat-Mu untuk boleh merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya, biar Tuhan yang memberkati kami.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berikan persembahan kita dan kita bernyanyi dengan nyanyian rohani nomor 218, Nyawaku Diberikan Bagimu. Serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian kita nomor 206, Kuperlukan Juru Selamat. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Kuperlukan Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenteram. Kuperlukan Juru Selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenteram. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kami sadar bahwa kami ini lemah. Kami ini membutuhkan Tuhan yang menjadi penolong kami, yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, agar Tuhan kiranya mengurapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan kuasa,
Tuhan. Dan biarlah kami yang mendengar juga dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya, bahkan telah siap untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita di minggu pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membaca satu ayat dari kitab Yeremia pasal yang ke-29. Kita akan baca ayat yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan teks firman Tuhan ini, kita akan merenungkan sebuah tema, berbuat sesuatu yang nyata untuk kesejahteraan kota kita. Berbuat sesuatu yang nyata untuk kesejahteraan kota kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak Bapak Ibu merasa tidak nyaman, merasa tidak betah tinggal di lingkungan di mana Bapak Ibu tinggal? Saudara, ada banyak orang taunya hanya menuntut saja, menuntut haknya, tetapi tidak ingat akan kewajibannya. Banyak orang menuntut pemerintah supaya memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi hidup mereka, tetapi mereka tidak mau berperan aktif mewujudkan keinginan itu. Taunya hanya menuntut. Pemerintah tidak adil. Pemerintah tidak peduli nasib orang kecil. Begitu keluhan banyak orang hari-hari ini, saudara. Apalagi di tengah situasi bangsa kita saat ini yang sedang mengalami pandemi penyebaran virus COVID-19, pemerintah negara kita meminta supaya semua warga negara mengikuti arahan dari pelaksana gugus tugas COVID-19, yakni tetap tinggal di rumah, jaga jarak, dan kalau memungkinkan bersedia menjadi relawan untuk membantu korban yang terpapar dan terjangkit virus COVID-19 ini, supaya dapat secepatnya memutus mata rantai penyebaran virus ini, sehingga kita bisa kembali beraktivitas dengan normal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau jujur, tentu tidak seorang pun dari kita ingin hidup di sebuah negara yang kondisinya tidak menyenangkan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berbuat semaksimal mungkin untuk ikut membantu pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi kota kita, bagi desa kita, bagi tempat di mana kita tinggal? Nah, saudara, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita simak. Karena ada banyak orang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang begitu mudahnya mengeluh, tetapi keberatan untuk memberi kontribusi terhadap kemakmuran negaranya sendiri. Mereka hanya memikirkan apa yang bisa menguntungkan diri sendiri. Ada banyak orang bahkan tega merugikan negaranya kalau itu bisa menguntungkan mereka secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang disayangkan, bahkan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pun
masih juga ada yang memiliki sikap seperti ini. Padahal firman Tuhan banyak berbicara mengenai hal ini. Kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, diminta untuk menjadi terang, diminta untuk menjadi garam. Apa artinya menjadi terang dan garam, saudara? Artinya kita bisa, atau setidaknya kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, negara kita tidak akan pernah menjadi sejahtera kalau kita tidak ikut berperan aktif mengusahakan kesejahteraannya. Dan semua itu, saudara, berhubungan dengan kita sebagai bagian dari masyarakat. Dan tentu saja karena kita adalah bagian dari masyarakat di mana kita tinggal, kita pun perlu mulai berpikir berbuat sesuatu sebelum kita hanya mengeluh melihat situasi dan kondisi bangsa kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kebetulan kalau kita sekarang berada pada suatu tempat tertentu. Tuhan menempatkan kita tinggal di suatu desa atau di suatu kota tertentu. Tahukah saudara bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik itu semua, dan ada tugas yang harus kita lakukan di sana. Bapak Ibu, apakah kita sekarang ini berada di kota besar, atau mungkin kita berada di sebuah pedalaman? Bapak Ibu, dimanapun kita ditempatkan, ada sesuatu yang pasti bisa kita lakukan untuk membawa perubahan bagi tempat di mana kita tinggal. Saudara, bisa saja Bapak Ibu berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Kontribusi saya mungkin sangat kecil. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, walaupun sangat kecil, itu akan sangat berarti. Firman Tuhan di dalam pembacaan kita pagi ini, bagaimana tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa ada hubungan yang kuat antara kesejahteraan kita dengan kesejahteraan kota atau desa di mana kita tinggal. Kalau kita mau sejahtera, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kota atau desa yang kita tinggali pun harus baik pula keadaannya. Karena itu kita harus proaktif berbuat sesuatu yang positif untuk kemajuan kota atau desa di mana kita tinggal. Saudara, berpangku tangan dan bersikap apatis, ini jelas bukanlah pilihan. Karena Tuhan dengan jelas meminta kepada kita, saudara-saudara, untuk mengusahakan kesejahteraan kota atau desa di mana kita ditempatkan. Setidaknya kita harus mendoakan kota atau desa di mana kita tinggal, supaya Tuhan menolong kota atau desa di mana kita tinggal itu. Saudara, karena itu di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kita perlu membangun solidaritas kebangsaan, menumbuhkan kembali sifat gotong royong, supaya kita dapat keluar dari kesulitan ini. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meminta kita
untuk menjadi pribadi-pribadi yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri saja. Tetapi Bapak Ibu, kita diminta supaya kita ikut berperan aktif secara nyata dalam membangun kota di mana kita tinggal menuju ke arah yang lebih baik. Karena itu Tuhan mencari orang-orang yang terbeban, yang mencintai Tuhan dan mengasihi kotanya. Saudara, panggilan kepada kita sesungguhnya sangat jelas. Kita harus berbuat sesuatu, atau setidaknya mulai berpikir untuk itu, demi kesejahteraan negeri di mana kita tinggal. Dan talenta sudah diberikan Tuhan. Kita masing-masing punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan untuk negeri ini. Dan tidak usah berpikir jauh-jauh dululah untuk negeri ini, saudara. Kita bisa memulainya dari lingkungan tempat tinggal kita terlebih dahulu. Besar kecilnya kontribusi kita itu bukanlah masalah, Bapak Ibu. Yang penting kita sudah mempergunakan segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan untuk mulai kita pergunakan, melakukan hal-hal yang positif bagi kemajuan kota atau desa di mana kita tinggal. Kalaupun tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan, Bapak Ibu, kita masih bisa berdoa untuk negeri kita, untuk para pemimpin bangsa kita, saudara, di semua tingkatan. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2, 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi doa itu sangat penting. Jangan hanya mendoakan diri sendiri atau orang-orang yang kita kasih saja, Bapak Ibu. Tapi adalah penting juga untuk menaikkan doa syafaat bagi bangsa dan negara kita, serta semua pemimpin yang ada di dalamnya. Kalau kita membaca di ayat 3 dan yang 4 dari 1 Timotius pasal 2 tadi, dikatakan juga selanjutnya, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama memeriksa diri kita masing-masing. Mari kita temukan apa yang bisa kita pakai, apa yang bisa kita sumbangkan untuk kesejahteraan negeri kita, dan mulailah mempergunakannya sekarang juga. Nah, di samping itu Bapak Ibu jangan lupa untuk terus memanjatkan doa buat negara dan para pemimpin kita. Kita bisa mulai dari yang terkecil dulu di lingkungan kita tinggal. Mungkin itu terlihat kecil saat ini, tetapi Tuhan bisa memakainya untuk sesuatu yang luar biasa. Saudara, jangan kita berpikir atau bermimpi terlalu muluk-muluk. Jangan kita bermimpi untuk memiliki negara yang sejahtera sebelum kota yang kita tinggali sejahtera. Dan jangan kita berpikir kota bisa sejahtera kalau kita, anak-anak Tuhan, yang di dalamnya apatis hidupnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita berfungsi dengan benar dan peduli terhadap kelangsungan negeri ini?
Kalau mau, mari bertindak. Mari berbuat sesuatu untuk kesejahteraan bangsa kita. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ada tanggung jawab di dalam diri kami untuk ikut berkontribusi bagi kemajuan daerah di mana kami tinggal, kemajuan desa atau kota di mana kami tinggal. Tuhan, oleh karena itu tolonglah kami supaya kami bisa proaktif melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Jadikan kami sebagai garam dan terang yang memberi rasa, yang memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Kalau situasi negara kami saat ini mengalami berbagai kesulitan di berbagai lini, di berbagai sektor, oleh karena serangan virus COVID-19, sehingga banyak hal yang tidak bisa berjalan seperti biasanya. Terjadi kesulitan di bidang ekonomi bagi masyarakat, sehingga sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada banyak orang di PHK, ada banyak orang yang tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana seharusnya seperti biasa, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu tolonglah Tuhan supaya setiap orang yang Tuhan berikan berkat lebih, agar dapat saling mendukung, saling menolong, saling membantu sampai situasi ini kembali normal. Kami dapat menggalang solidaritas kebangsaan, bekerja sama, bergotong royong untuk saling membantu, sehingga kami dapat hidup damai dan sukacita di tempat kami, di kota kami, di desa kami, dimanapun kami Tuhan tempatkan. Berkati terus jemaat-Mu di GMI Resort 6, Distrik 2, Wilayah 2 ini Tuhan, baik di GMI Efrata Wai Jepara maupun GMI Tiberias Kebun Damar, agar mereka juga terus di dalam pemeliharaan-Mu, memberkati segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, dan biarlah berkat-berkat-Mu terus tercurah bagi setiap jemaat-Mu. Memberkati setiap rumah tangga jemaat-Mu dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang berbahagia, dan memberkati setiap anak-anak yang Tuhan peliharakan bagi keluarga masing-masing, agar anak-anak ini dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, mengasihi Tuhan, dan memiliki masa depan yang terbaik. Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan yang terus memberikan pemulihan, bahkan kesembuhan. Kami berdoa buat Bapak Deo Tagaol, Bapak Mariono, Bapak Abner Storus, Opung Tagalung di Beraja Emas, Opung Frans, dan juga Ibu Peter. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memberkati mereka dan memberi kesehatan dan kesembuhan. Tuhan, kami terus memohon pertolongan-Mu agar situasi, kondisi bangsa kami secara khusus dunia ini pada umumnya yang saat ini masih terus mengalami kecemasan oleh karena serangan virus COVID-19 masih terus menghantui. Kami memohon agar Tuhan terus memberkati para pemimpin kami, memberkati para ilmuwan, para tenaga medis untuk dapat mencari solusi supaya dapat menemukan virus antivirus atau vaksin antivirus yang dapat menghilangkan serangan virus COVID-19 ini, dapat diatasi dengan pertolongan Tuhan. Oh Tuhan, kami memohon pertolongan, kami memohon kuasa-Mu boleh bekerja, memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu kita aminkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 130. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Kehendak Tuhan laksanakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya dan terimalah berkah-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Tetap semangat. Mari kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu pemerintah dan membangun solidaritas kebangsaan, sehingga kita dapat terus hidup berdampingan di dalam damai dan sukacita melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.